Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Fatahillah selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan pembelajaran PKN SD. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari media kami yang berjudul Tapak, Taman Aktivitas Peta Budaya Nusantara. Di sini saya tidak sendirian, saya beranggotakan dengan saya sendiri Muhammad Murtado dengan ujung NPM 030, Niaratus Soleha dengan ujung NPM 003, Cinta Pratama Wijayanti dengan ujung NPM 044, Ica Anggraini dengan ujung NPM 48, Firly Azara dengan ujung NPM 38. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Hasil penelitian dan pengembangan produk. Hasil pengembangan produk awal, pengembangan media tapak berbasis model pembelajaran Make a Match untuk meningkatkan pemahaman keragaman budaya Indonesia siswa kelas 4 SD. Dikembangkan berdasarkan langkah-langkah model ADI. Analisis, design, development, implementation, and evaluation. Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 1 Gisting Bawah pada April sampai Mei dengan subjek yaitu kelas 4 yang berjumlah 25 peserta didik. Kemudian hasil pengembangan, data hasil tahapan prosedur penelitian berdasarkan langkah-langkah pengembangan. Yang pertama, analisis. Tahap analisis ini memperoleh hasil bahwa kurikulum merdeka yang sudah diterapkan pada kelas 4 berdasarkan wawancara dengan guru diketahui bahwa pembelajaran materi keragaman budaya Indonesia masih cenderung menggunakan metode ceramah dan hafalan. Media yang digunakan masih terbatas pada buku paket, gambar, statis, dan LKS. Hal ini menyebabkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran masih rendah karena kurangnya aktivitas belajar yang menarik dan interaktif. Analisis karakteristik siswa kelas 4 SD menunjukkan bahwa siswa berada pada tahap operasional konkret 9-10 tahun yang lebih mudah memahami materi melalui benda nyata, gambar, dan pengalaman langsung. 2. Rancangan produk desain. Setelah diketahui permasalahan dari hasil wawancara dengan wali kelas penelitian, kemudian merancang media yang cocok untuk dikembangkan, yaitu media tapak. Media ini dirancang sebagai sarana belajar berbentuk peta eksplorasi wilayah Indonesia, serta tugas-tugas aktivitas siswa. Media tapak ini adalah pembelajaran berbasis aktivitas siswa yang dilengkapi dengan peta Indonesia, kartu budaya daerah, dan petunjuk penggunaan. Kemudian desain dari media tapak tersebut adalah sebagai berikut. Peta Indonesia dibuat dalam ukuran besar 200 cm x 100 cm yang menampilkan wilayah provinsi atau pulau utama Nusantara dengan warna-warna cerah dan menarik. Kartu budaya daerah dibuat sebanyak 38 set yang berisi: yang pertama, kartu nama daerah atau provinsi; kedua, kartu rumah adat; ketiga, kartu pakaian adat; keempat, kartu tarian daerah; kelima, kartu makanan khas; kemudian yang keenam, kartu alat musik tradisional. Hasil pengembangan petunjuk menggunakan media tapak dibuat dalam bentuk poster yang berisi langkah-langkah penggunaan media, aturan permainan, dan pembagian peran dalam kelompok. Nah, ada pengembangan atau development. Yang pertama itu proses pengembangan. Jadi proses pengembangan ini ada 8 proses. Yang pertama itu pembuatan media, lalu ada merealisasikan desain menjadi produk fisik media tapak, lalu ada penyusunan instrumen validasi, membuat angket penilaian untuk ahli media, ahli materi, dan guru. Lalu ada validasi instrumen, lalu ada instrumen divalidasi oleh dosen pembimbing sebelum digunakan, lalu ada validasi produk oleh 3 pakar, dan yang terakhir ini ada ahli media, ahli materi, dan praktisi pendidikan.
Lalu ada hasil validasi 3 pakar. Nah, setelah itu melakukan validasi produk kepada 3 pakar. Validasi pertama adalah ahli media yang menilai dari segi tampilan fisik, kualitas bahan, dan desain visual. Hasilnya media tapak ini mendapatkan skor 68 dari 80 atau 85% dengan kategori sangat layak. Validasi kedua adalah ahli materi yang menilai dari segi kesesuaian kurikulum dan penyajian materi. Hasilnya mendapatkan skor 36 dan 40 atau 90% dengan kategori sangat layak. Validasi ketiga adalah guru kelas 4 yang menilai dari segi kemudahan penggunaan, kesesuaian dengan siswa, dan kepraktisan. Hasilnya mendapatkan skor 35 dari 40 atau 87,5% dengan kategori sangat layak. Nah, di sini ada validator, ada ahli media, ahli materi, praktisi pendidikan. Lalu ada persentasenya ini ada 85%, 90%, dan 87,5%. Kategorinya ini sangat layak. Jadi rata-rata dari persentase ini ada 87,5%. Hasil pengembangan petunjuk menggunakan media tapak dibuat dalam bentuk poster yang berisi langkah-langkah penggunaan media, aturan permainan, dan pembagian peran dalam kelompok. Nah, ada pengembangan atau development yang pertama itu proses pengembangan. Jadi proses pengembangan ini ada 8 proses. Yang pertama itu pembuatan media, lalu ada merealisasikan desain menjadi produk fisik media tapak, lalu ada penyusunan instrumen validasi, membuat angket penilaian untuk ahli media, ahli materi, dan guru. Lalu ada validasi instrumen, lalu ada instrumen divalidasi oleh dosen pembimbing sebelum digunakan, lalu ada validasi produk oleh 3 pakar, dan yang terakhir ini ada ahli media, ahli materi, dan praktisi pendidikan. Lalu ada hasil validasi 3 pakar. Nah, setelah itu melakukan validasi produk kepada 3 pakar. Validasi pertama adalah ahli media yang menilai dari segi tampilan fisik, kualitas bahan, dan desain visual. Hasilnya media tapak ini mendapatkan skor 68 dari 80 atau 85% dengan kategori sangat layak. Validasi kedua adalah ahli materi yang menilai dari segi kesesuaian kurikulum dan penyajian materi. Hasilnya mendapatkan skor 36 dan 40 atau 90% dengan kategori sangat layak. Validasi ketiga adalah guru kelas 4 yang menilai dari segi kemudahan penggunaan, kesesuaian dengan siswa, dan kepraktisan. Hasilnya mendapatkan skor 35 dari 40 atau 87,5% dengan kategori sangat layak. Nah, di sini ada validator, ada ahli media, ahli materi, praktisi pendidikan. Lalu ada persentasenya ini ada 85%, 90%, dan 87,5%. Kategorinya ini sangat layak. Jadi rata-rata dari persentase ini ada 87,5%. Selanjutnya yang keempat, implementasi. Jadi pada tahap implementasi ini kami menguji cobakan media tapak di kelas 4 SD Negeri 1 Bisting Bawah dengan jumlah siswa 25 siswa. Pembelajaran dilaksanakan secara berkelompok dengan membagi siswa menjadi 10 kelompok dengan masing-masing kelompok beranggotakan 5 orang. Maaf, ini ada salah dalam pengetikan. Jadi siswa ini melakukan aktivitas mencocokkan kartu budaya dengan daerah asal pada peta, kemudian mempresentasikan hasil diskusi mereka. Setelah uji coba, kami melakukan 3 penilaian. Yang pertama, penilaian kelayakan oleh guru melalui angket yang terdiri dari 10 pernyataan. Hasilnya guru memberikan skor 35 dari 40 atau 87,5% dengan kategori sangat layak. Kedua, penilaian kepraktisan melalui observasi dan angket guru. Media tapak dinyatakan praktis karena memenuhi 5 indikator, yaitu yang pertama, mudah digunakan, kemudian yang kedua, petunjuk jelas, kemudian efisien waktu, kemudian selanjutnya mudah mengelola kelas dan membantu guru menyampaikan materi agar menjadi lebih menarik. Yang ketiga yaitu penilaian respon siswa melalui angket yang terdiri dari 8 pernyataan. Hasil sangat memuaskan dengan total skor
920 dengan rata-rata 36,8 dan persentase 92% dengan kategori sangat efektif dari 25 siswa tersebut. Selanjutnya yang kelima yaitu implementasi. Pada tahap evaluasi ini kami melakukan analisis akhir. Ini kok selanjutnya yang terakhir evaluasi. Jadi pada tahap evaluasi kami melakukan analisis akhir terhadap seluruh proses pengembangan yang telah dilalui. Tujuan evaluasi adalah memastikan media yang dihasilkan benar-benar layak dan efektif digunakan dalam pembelajaran. Berdasarkan hasil implementasi yang menunjukkan kategori sangat efektif, maka media tapak dinyatakan layak digunakan. Produk akhir yang dihasilkan memiliki beberapa karakteristik. Media ini diperuntukkan bagi siswa kelas 4 SD dengan materi 5 aspek budaya. Bentuknya peta besar ukuran 200 x 100 cm berbahan banner, dilengkapi 25 kartu budaya 38 kartu budaya. Kemudian petunjuk penggunaan dan skenario pembelajaran. Desainnya berwarna dan menarik, mendukung pembelajaran aktif dan kolaboratif serta terintegrasi dengan sintaks make a match. Media tapak memiliki 6 kelebihan, yaitu membantu pemahaman budaya, memberi pengalaman belajar baru, meningkatkan minat, membuat siswa aktif, melatih kerjasama, dan menumbuhkan rasa bangga. Namun ada juga kekurangan seperti butuh ruang luas, biaya yang cukup besar, kemudian perlu perawatan dan persiapan guru yang matang. Kemudian Selanjutnya itu ya kesimpulan. Media tapak berbasis make a match dinyatakan sangat layak, praktis dan efektif digunakan dalam pembelajaran keberagaman budaya Indonesia. Media ini mampu meningkatkan kreativitasan, motivasi dan pemahaman siswa terhadap materi budaya Nusantara. Selanjutnya, saran. Guru disarankan menggunakan media tapak sebagai alternatif pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan media ini dalam bentuk digital serta menguji pada lebih banyak sekolah dan siswa. Mungkin sekian dari presentasi kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Billahi fisabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.